dari BSI Cabang Margonda. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai topik menciptakan kerukunan antarumat beragama. Jika kita lihat dari materi yang ada, kita menjelaskan kerjasama antar umat beragama dalam berbagai kegiatan tertentu seperti membersihkan, merenovasi gereja atau masjid, membantu daerah tertentu yang tertimpa bencana, dan mengunjungi panti asuhan Islam dan lainnya. Bisa disimpulkan dari tugas kali ini bahwa kita sebagai umat beragama itu harus saling membantu satu sama lain, harus saling mentoleransi dan saling mensupport. Bukan hanya membantu sesama umat beragama saja, tapi juga harus saling membantu walaupun kita memiliki perbedaan keyakinan. Kita masuk ke dalam ayat akal kitab yang pertama, yaitu pada Roma 12 ayatnya yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Menjelaskan mengenai bahwa setiap orang percaya itu harus berusaha menjaga perdamaian dan menghindari konflik yang ada dengan siapapun selama itu memungkinkan. Kita sebagai umat Tuhan itu harus menjaga perdamaian dan juga memiliki kasih yang luas terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Tidak mudah terpancing emosi dan juga lebih memilih untuk memaafkan satu sama lain. Kita harus memiliki toleransi yang kuat juga dengan umat beragama yang lain, dengan umat Hindu, Islam, Buddha, Konghucu, Katolik, semuanya. Lalu kita masuk ke dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus memuji orang yang menciptakan perdamaian. Menjadi pembawa damai merupakan wujud hidup yang mencerminkan kasih Allah. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki hidup yang damai, mencerminkan kasih, karena kasih itu adalah menunjukkan wujud hidup yang mencerminkan kasih Allah. Jadi dari kita awalnya hidup damai, lalu kita mencerminkan kasih, secara langsung kita mencerminkan kasih Allah di dalam dunia kita, di dalam dunia ini, dan juga mencerminkan kasih terhadap sesama umat beragama. Seperti kita bisa saling membantu membersihkan masjid, lalu kita bisa mungkin membantu ke panti asuhan, dan juga membantu orang-orang kesusahan yang ada di sekitar kita, seperti kita mungkin memberikan sumbangan ataupun berbagi makanan, atau mungkin saat umat beragama lain atau umat muslim sedang menjalani puasa dan sudah ingin melakukan berbuka puasa, kita bisa berbagi-bagi takjil atau berbagi makanan kepada umat yang lain, umat muslim maksudnya. Itu adalah beberapa contoh bentuk kasih yang bisa kita tunjukkan kepada umat beragama yang lain yang ada di sekitar kita. Lalu kita masuk ke dalam Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Menjelaskan bahwa menekankan pentingnya mengasihi terhadap sesama manusia dan juga pentingnya mengasihi orang lain dengan hormat, dengan kepedulian dan kasih sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita nggak mau dong diri kita itu seperti kita tidak sayang dengan diri kita sendiri. Kita pasti sayang dengan diri kita sendiri, tidak mau menyakiti diri kita sendiri kan. Itu juga kita harus melakukannya, mempraktekannya kepada orang lain. Kita harus mengasihi orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita dengan caranya sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tidak membanding-bandingkan antara agama A, agama B, agama C, tapi kita harus selalu merangkul mereka dan bersama-sama saling mengasihi, seperti itu. Lalu ada di 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghormati, untuk tidak membeda-bedakan, mengasihi sesama, serta taat kepada Allah dan menghargai pemimpin. Jadi kita itu sebagai umat beragama itu, sebagai umat Kristiani, umat Kristen, kita harus memiliki toleransi, tidak mengganggu umat agama lain saat beribadah, dan juga bisa
mungkin ikut serta membantu dalam di saat mereka kesulitan, kita bisa ikut serta membantu mereka seperti itu. Lalu di sini ada di Kolose 3 ayat 12 sampai 13 di mana kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang akan yang lain. Menjelaskan di mana Paulus itu mengajak seluruh orang percaya yang ada untuk memiliki sikap yang penuh kasih seperti mengasihi sesama, seperti itu, memiliki sikap yang rendah hati di mana kita tidak boleh sombong, tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh angkuh, harus rendah hati terhadap orang lain, dan juga memiliki hati yang sabar dan saling mengampuni agar tercipta hubungan yang harmonis dan penuh toleransi. Menjelaskan bahwa kita tuh harus memiliki hati yang sabar, saling mengampuni, jadi kita tidak boleh memiliki sifat yang pendendam. Kita harus saling mengampuni sesama umat beragama yang ada di Indonesia ini. Dan juga dimulai dari hal itu, maka kita akan menciptakan keharmonisan, menciptakan lingkungan yang damai, penuh kasih, dan juga penuh dengan toleransi. Jadi di Indonesia ini memiliki banyak sekali agama ya, ada 5 atau 6 ya, sekitar 5. Saya mengetahui sekitar 5, dimana kita bisa saling merangkul satu sama lain, tidak boleh adanya pertengkaran. Kita justru diajarkan di topik ini tuh, di materi ini tuh untuk saling menguatkan satu sama lain, saling membantu. Walaupun ada mungkin beberapa umat agama lain maksudnya yang mungkin kurang baik kepada kita tidak boleh membalasnya, karena sudah dijelaskan dalam Alkitab bahwa kita itu harus saling mengasihi dan mengampuni orang lain apapun yang mereka lakukan. Oke, jadi kita harus bisa memposisikan diri untuk lebih dewasa dan juga lebih mengasihi sesama. Dan juga mungkin kita bisa saling membantu. Mungkin mereka sedang ada kesulitan, ketika ada bencana mungkin kita bisa mengajak orang-orang sekitar kita. Misalkan ada kejadian di mana longsor, dan dari longsor tersebut kita bisa mengajak orang-orang sekitar kita itu untuk membantu, untuk menolong, memberikan sumbangan seperti itu. Kita juga bisa membantu mensupport agama lain untuk mungkin di saat mereka membangun rumah ibadahnya masing-masing, mungkin ada yang mengalami kekurangan dana, kita bisa membantu menyumbangkan sebisa kita supaya adanya terjalin di mana itu kasih, supaya kita bisa saling toleransi satu sama lain. Ya walaupun kita lihat di Indonesia ini masih banyak sekali orang-orang yang kurang toleransi terhadap kita, namun kita tidak boleh membalasnya. Karena Tuhan sudah mengajarkan di mana kita itu harus menjadi pribadi yang sabar, saling mengasihi, dan juga kita juga harus bisa memposisikan diri. Itu kita tidak boleh pendendam, tidak boleh menjadi orang yang marah, memiliki hati yang luas untuk orang-orang di sekitar kita. Dan juga mungkin kita bisa dimana kita bisa saling berbagi makanan seperti itu. Misalkan mungkin gereja berbagi makanan kepada umat muslim yang ada di beberapa tempat, dan umat muslim mungkin bisa juga berbagi makanan kepada kita gitu. Dan juga kita bisa saling bersatu supaya Indonesia ini juga menjadi negara yang lebih toleransi dan juga lebih saling mengasihi satu sama lain. Dan juga di Alkitab sudah diajarkan supaya kita itu tidak sombong dan juga tidak mudah marah, tidak boleh seperti kita tuh harus menciptakan perdamaian, menciptakan lingkungan yang saling mengasihi dan damai. Itu yang Tuhan ajarkan dalam Alkitab, dan juga dari 4 ayat tadi ya, 5 ayat dari Roma, Matius, 4 ayat Petrus dan Kolose, di mana kita kembali diulang-ulang terus untuk saling mengasihi dan saling memaafkan ya, agar tercipta perdamaian. Jadi segalanya itu jika ingin membangun suatu ikatan yang erat, toleransi yang kuat, dan juga menciptakan sebuah perdamaian dan juga kerukunan antar umat beragama, kita bisa memulainya semua dari kasih.
berawal dari hal kecil, saling memberi, saling mensupport, akan menciptakan sebuah kerukunan yang semakin luas untuk umat-umat beragama yang ada di sekitar kita. Jadi kita seperti bisa dibilang kita saling merangkul satu sama lain agar terciptanya perdamaian dan kerukunan tersebut. Sekian pembahasan topik dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang-kurangnya. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.